Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu ini oleh gereja juga diperingati sebagai hari Minggu Misi. Hal ini berarti gereja melihat dan perlu mengingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawab setiap anggota gereja untuk bermisi. Dulu misi dipahami sebagai kegiatan pergi jauh, bahkan sampai ada istilah tanah misi, ke tempat-tempat di mana dianggap orang itu belum beriman. Dan dulu kita tahu dari sejarah bahwa yang banyak menjadi misionaris adalah orang-orang Eropa yang pergi ke seluruh dunia kemana-mana untuk mewartakan Injil. Kemudian misi itu dilihat bukan hanya sekedar itu ternyata. Kalau hanya sekedar itu tentunya tidak banyak yang melakukan kegiatan misi. Ya. Misi kemudian disederhanakan dengan usaha, upaya untuk keluar dari diri sendiri. Jadi orang keluar dari egoismenya untuk lebih peduli terhadap yang lain. Itulah misi. Dan tentunya dengan itu kita pun sebetulnya terlibat dalam karya misi karena kita diajak untuk keluar dari egoisme kita untuk lebih peduli terhadap orang lain. Jadi bukanlah sesuatu yang tadinya pergi jauh tapi sekarang keluar dari dirinya sendiri. Keluar dari diri kita sendiri untuk melihat, bahkan ketika kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, kita telah melakukan karya misi. Bahkan ada semboyan yang menarik yang ada dalam karya misi, karya misioner, yaitu 2D 2K itu kan. Doa, derma, terus kurban dan kesaksian. Ketika orang melakukan salah satu dari 4 ini aja, itu berarti orang juga sudah bermisi. Doa
yang keluar dari diri sendiri, mendoakan orang lain, itu juga bermisi, berkorban untuk orang lain, memberi kesaksian tentang kesaksian, kemudian derma, itu juga melakukan karya misi. Dan tampaknya tema untuk perayaan tahun ini yang kurang lebih kami tidak bisa tidak untuk berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan kami dengar. Itu juga menggelitik, menantang permenungan kita pada hari ini. Apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat tentunya berkaitan dengan semua kebaikan yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Ya. Ada banyak kebaikan, ada banyak hal yang telah Tuhan perbuat kepada kita, dan itu menjadi kekuatan modal bagi kita untuk bersaksi. Dan itu selaras dengan Injil yang tadi kita dengar. Bagaimana Bartimeus yang dikatakan seorang yang buta. Ya, kisahnya kan itu. Kemudian setelah perjumpaan dengan Yesus dan dia mengalami kebaikan Yesus, dia bisa melihat dan dikatakan kemudian dia mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus dalam perjalanannya, itu berarti juga dia siap menerima risiko yang dia harus tanggung sebagaimana yang Yesus alami. Dan tentunya mengikuti dia itu berarti juga dia mau mewartakan kebaikan yang telah dia terima dari Yesus. Sesuatu yang luar biasa. Kita tidak mau berdebat apakah buta itu sesuatu kekurangan, karena ada juga kelebihan dari seorang buta. Tapi kebutaan ini bisa dialami oleh setiap orang, bahkan mereka yang bisa melihat secara fisik. Bagi saya pemahaman si buta ini adalah mereka-mereka yang tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Tadi tidak berkata-kata, tidak bisa tidak berkata-kata tentang kebaikan yang telah kami dengar dan kami lihat. Itu bisa jadi sebuah kebutaan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya kita diingatkan kembali lewat Injil hari ini, juga lewat perayaan Ekaristi pagi hari ini, tentang tugas dan kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Lewat baptisan sebetulnya kita juga punya tugas, ya. Sudah sebagai guru, imam itu kan tritugas Kristus. Belum lagi tentang panca tugas gereja yang memang menjadi kewajiban dan tugas kita sebagai pengikut Kristus. Sebetulnya dengan melakukan itu saja, itu kita telah bermisi. Karena apa? Karena kita keluar dari diri kita sendiri. Keluar dari egoisme kita. Kita diajak untuk lebih peduli, kita diajak untuk mengingat, melihat kebaikan orang dan mewartakan itu dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama Bartimeus yang mengalami sukacita karena kebaikan Yesus, kita pun bersama-sama mengikuti dia dalam perjalanannya dan siap sedia untuk terus-menerus menyadari akan misi dan tugas kita sebagai pengikut Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.